Ngapain kok ke pom bensin? Mau Loh, kan listrik. Woi, dia numpang lewat. mau isi angin. Angin kan isi bensin. Ya kali dong. Akhirnya teman-teman, Gesit motor listrik buatan Indonesia yang kita lama banget nungguinnya ya. Terakhir saya ketemu motor ini di IMS tahun lalu. Katanya mau didistribusikan, ternyata entar sok lama banget sampai akhirnya di pertengahan tahun 2020 baru mulai dipasarkan, mulai didistribusikan ke konsumen-konsumennya. Ya emang gosipnya sih emang ada sedikit drama ya di internal mereka sampai akhirnya sekarang produksinya, pemasarannya dipegang oleh Wika. Jadi Wika itu punya divisi khusus manufacturing. Nah, mereka yang pegang produksi dan pendistribusian pemasaran si Gesit ini di Indonesia. Kalau dibandingin sama versi yang prototipe yang dulu itu, yang kalian bisa lihat videonya di atas ini ya, linknya, itu ternyata sudah banyak perbedaan teman-teman. Bodinya, detailnya, teknologinya, kita akan sama-sama lihat di video ini. Jangan kemana-mana. Oke deh, pertama kita ngomongin desainnya dulu. Desainnya sebenarnya sama persis kayak yang lama, cuma detailnya cakep sih ini, rapi. Sambungan-sambungan bodinya apa semua bagus banget. Ya wajar ya, karena Wika Manufacturing itu sebenarnya kan salah satu vendor komponen-komponen otomotif untuk mobil dan motor gitu kan. Jadi ya wajar kalau mereka bisa bikin yang kualitasnya sebagus ini. Desain nggak ada jauh beda, cuma finishingnya aja. Paling masukan ya kalau buat desain paling ini nih. Di bagian tengah sini nih, plastik ini udah bagus, cuma polos banget teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya dikasih kayak motif-motif kayak karbon atau kayak honeycomb gitu mungkin lebih cakep ya, lebih keren gitu, biar kelihatan lebih sporty gitulah. Terus di depan ini, di bawahnya ini ada lampu DRL sekaligus lampu sen. Lampu sennya keren, kalau nyala dia kayak gerak gitu, kayak jalan gitu, set kayak mobil mewah Eropa gitulah. Dan ada suaranya. Ini ngingetin banget kita sama motor-motor zaman dulu ya. Cuma kalau menurut saya sih nggak jadul ya. Kalau di motor listrik ini karena sama sekali nggak ada suaranya, ini jadi salah satu fitur penting sih. Kalau lagi belok, orang di sekitar kita jadi aware nih kalau ternyata ada kendaraan listrik yang lagi mau lewat. Bener-bener sunyi, sepi banget yang motor ini. Di gang-gang gitu emang agak ngagetin kadang-kadang. Terus turun lagi ke bawah, ini ada lampunya yang deket pakai proyektor LED, nyalanya terang. Dan lampu jauhnya terang banget. Kalian bisa langsung lihat nih kayak gini nih nyalanya. Ini sorot lampunya. Lampu dekat, lampu jauh. Lanjut terus shock breakernya, dia pakai teleskopik, tabungnya lumayan gede. Rem depan sudah disc brake, kaliper 2 piston. Peleknya Palang, ini lokal teman-teman, vendornya pakai Virosi. Bannya juga lokal, dia pakai Corsa buatan Indonesia juga. Terus kalau ke belakang kita bisa lihat ada kunci kontak yang sudah pakai pengaman bermagnet. Di sebelah kirinya ini ada konsol, nggak terlalu besar tapi buat naruh botol minum pasti bisa masuk banget karena ya lumayan dalam ini. Terus ada gantungan barang, dek kakinya juga lebar, joknya keren nih teman-teman. Ceritanya ada double gini, model-model ala-ala anak-anak mobil gitu lah ya, cakep. Kalau lampu belakang sih kayak yang lama ya. Lampu sampai ke belakang, spatbornya panjang. Ini panjang, tapi ternyata bisa dibongkar teman-teman. Jadi ini ada baut di sini. Kalau dibuka, bisa langsung jadi lebih pendek. Ya cocok buat kalau lagi musim kemarau ya. Kalau kayak sekarang nih lagi sering hujan, ya pasang extensionnya jadi lebih aman, air nggak nyiprat. Kemudian di bagian belakang sama, peleknya juga pakai Virosi, bannya juga pakai Corsa. Bannya yang belakang pakai 100/80, kalau yang depan pakai 80/80. Rem belakang juga udah pakai cakram, tapi cuma satu piston, single piston ya. Nah, yang saya suka dari motor ini adalah konstruksinya, motor listriknya di tengah sana tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti ban lebih lebar, kalian mau modifikasi peleknya, mau macam-macam tuh lebih mudah ya, lebih gampang gitu. Ya lebih gampang di custom lah ya. Kemudian monoshocknya juga terekspos kayak gitu. Kalau misalnya kalian nanti mau ganti pakai aftermarket, pakai nambah ada tabung atau apa, jadi lebih kelihatan. Menurut saya sih ini mengakomodir hasrat modifikasi orang-orang Indonesia. Orang kita kan senangannya kan utak-atik lagi gitu kan.
Kemudian yang saya suka juga adalah ini nih, push stepnya. Push stepnya tuh nggak yang dicongkel pakai kaki gitu kan, tapi ditekan teman-teman, tuh langsung keluar gitu kan. Lebih gampang waktu kita mau ngeluarin si push stepnya. Kalau detail sih kira-kira kayak gitu ya, nggak banyak berubah, tapi secara finishing jauh lebih rapi ketimbang versi prototipe terakhir yang kita temui di IMS tahun lalu. Ya, lumayan, cakep. Nah gitu teman-teman, sekarang kita ngomongin langsung ke esensinya motor ini adalah penggerak listriknya. Dan kita flashback dulu kali ya, flashback gimana cara kerjanya motor listrik. Motor listrik itu kan sebenarnya memindahkan energi listrik ya dari PLN apa dari mana lah gitu, dipindahin ke sini listriknya, ditaruh di baterai. Baterainya kalau di keset ini ditaruh di bawah jok. Nah dari sini teman-teman, ini baterainya, kemudian disimpan di situ, dan ketika kita lagi mau jalan pakai motor ini, kita buka gas. Nah, input dari bukaan gas itu kemudian dibaca oleh controller. Controller akan memerintahkan baterai menyalurkan listrik sesuai dengan permintaan kita kan. Kemudian dipakai untuk menggerakkan dinamo, dinamonya menggerakkan roda belakang. Motor akhirnya bisa ngacir, bisa jalan. Nah, kita pertama lihat baterainya dulu deh. Baterainya ini gede banget teman-teman, lihat nih. Saya lepas dulu ya. Ada soketnya di sini. Ini bisa dilepas. Nah, nih. So, gede ini. Ini beratnya 8 kilo. Jadi kalau kalian mau fitness gitu, lumayan sini bisa buat gedein bicep, tricep. Berat banget, gede, dan ini komponen utama di motor ini lah ya. Ini manufactured by Wika Industri Manufacture untuk gesit ya. Tipenya dia Li-ion 72 volt 19,4 ampere hour. Baterai ini bisa di-charging teman-teman. Ngecasnya bisa langsung dari motor. Kalau di motor itu colokannya di depan sini. Atau kalian bisa juga bawa baterai ini ke dalam rumah, charging di dalam rumah kalau misalnya parkiran motornya jauh gitu kan. Atau misalnya di kantor juga bisa kayak gitu. Baterainya bawa ke ruangan lalu colok gitu kan. Ini dari kosong, dari bener-bener nol itu butuh waktu sekitar 3 jam sampai charging full 100% ya. Nggak terlalu lama sih, ini udah lebih baik ketimbang yang klaimnya versi prototipe zaman dulu. Cuma realnya waktu kita lagi ngecas 3 jam itu sudah full di sininya nih, di indikator di baterainya. Jadi di sini ada indikator baterai juga di sini. Kapasitas baterainya bisa langsung kelihatan tanpa kita harus menyalakan si indikator di motornya. Atau ketika lagi di charge di dalam rumah, kita juga bisa langsung mengira-ngira udah penuh atau belum. Sampai 3 jam semua barnya full hijau. Tapi sampai si chargingnya ini bener-bener berkedip hijau yang artinya sudah penuh, itu butuh waktu sekitar 3,5 sampai 4 jam. Baterainya kalau menurut saya sini udah lumayan canggih ya. Dia bisa memproteksi kalau misalnya ada overcharging, ada over discharge. Kalau misalnya kita ngecas nih semalaman gitu, lupa gitu, dia nggak bakal kembung lah ya, karena begitu udah full dia akan otomatis langsung memutus arusnya. Terus juga dia colokannya ini juga keren teman-teman. Colokannya ini kutubnya ini bukan kayak kutub kayak aki gitu ya, tapi dia udah smart konektor gitulah. Karena di sini ada konektor lagi yang kecil-kecil ini 4 titik ini. Ini buat kayak mengidentifikasi ini bener nggak ya colokannya mengeluarkan arus apa enggak gitu. Jadi sudah dipikirin sedemikian rupa lah secara safety-nya. Terus apalagi yang kalian mau tahu dari baterai ini? Oh ini life cycle chargingnya 1000 kali. Jadi setelah 1000 kali bukan langsung mati, tapi ya dia akan langsung menurun lah kemampuan baterainya. Ya kalau misalnya klaimnya full bisa buat 50 km, ya kira-kira 50 kali 1000 kali charging sekitar 50.000 km ya. 50.000 km kalau misalnya motor normal 1 tahun itu 10.000 bisa sampai 5 tahunan lah. Harganya masih agak mahal sih, sekitar 7 jutaan. Ya emang agak berbeda ketimbang yang dulu di IMS ya. Waktu awal-awal itu kan harganya 5 jutaan tuh. Sekarang ternyata naik jadi 7 juta. Jadi ternyata memang ada pengembangan ya. Ada teknologi yang lebih baru yang digunakan di baterai saat ini. Tapi jangan khawatir karena pihak gesit sendiri meyakini bahwa nantinya 2, 3, 4 tahun kemudian pasti harga baterai akan lebih murah. Spesifikasi seperti ini bisa jadi akan harganya tinggal 2 juta, tinggal 1,5 juta gitu kan. Atau misalnya tetap nih harganya tapi jarak tempuhnya makin jauh gitu kan. Itu yang pertama, baterainya berat sekali. Oh ya teman-teman, di sini juga ada 2 slot sih sebenarnya. Ada 2 slot baterai ya. Jadi kalau misalnya satu baterai bisa buat 50 km, kalau misalnya kalian merasa kurang nih bisa tambah satu lagi, jarak tempuhnya bisa 100 km. Terus kita yang berikutnya ngomongin kalau controller sama baterai manajemen sistem nggak kelihatan teman-teman karena ada di bagian sini nih. Ada di bagian tengah sini. Terus ini ada motor listriknya di sini teman-teman. Motor listriknya ini dari
Pindad yang kalian tahu lah, bikin tank, bikin senjata gitu kan. Mereka juga bikin motor listrik buat gesit. Motor listrik ini speknya BLDC motor ya, jadi brushless DC motor, dan kekuatannya dia 2 kW tapi bisa up sampai 5 kW. 5 kW itu kalau kita lagi di mode sport, di gaspol, dia bisa sampai mengeluarkan tenaga sampai segitu. Cuma emang boros banget baterainya. Tapi kalau buat jalan normal ya dia akan kekuatannya sekitar 2 kW lah, 2 kW ya. Powernya kecil teman-teman, dia cuma sekitar 6 horsepower, tapi torsinya gokil, torsinya 30 Nm. Itu yang bikin kalian kalau nanti nyobain motor ini ya, itu pasti yang kerasa banget hentakan torsi awal itu enak lah pokoknya, jambak-jambak naik-narik gitu. Cuma hebatnya biarpun menghentak-hentak, tapi awalnya itu nggak ngagetin, smooth. Ini beda sama motor-motor listrik yang murah-murah itu ya. Dan rasanya ini kayak naik motor listrik yang harganya udah di atas 50 jutaan lah, 40, 50, 60 jutaan. Waktu di awal dibuka tuh gasnya smooth banget. Baru tuh habis itu kerasa tuh tarikan awalnya tuh torsinya kerasa. Biarpun cuma di awal aja, karena memang torsi besar itu cuma dari 0 sampai 2000 sekian RPM. Makanya bener-bener cuma di putaran rendahnya aja. Kalau atasnya sih ya so-so lah ya, nggak terlalu menghentak banget, tapi sesuai klaimnya. Klaimnya sih gesit ini bisa melaju sampai 70 km per jam. Biarpun sebenarnya ya bisa lebih sih sebenarnya kalau baterainya lagi dalam kondisi yang optimal gitu. Oh iya teman-teman, posisi motor listriknya itu ada di atas, di bagian atas kan. Beda sama motor-motor listrik yang motor listriknya biasanya ada di hub atau di tromol. Keuntungannya apa dengan posisi seperti ini? Yang pertama nih, kalau kena hujan, ngelewatin genangan gitu ya, banjir gitu, nggak langsung tergenang tuh si motor listriknya, jadi lebih aman. Terus yang kedua, kan di Indonesia tuh jalanan rusak banget ya, banyak jalanan rusak, banyak lubang gitu. Nah ketika ada benturan kayak gitu ya, jadi motor listriknya tuh nggak langsung kena goncangan, tapi diredam dulu oleh suspensi. Harapannya motor listriknya jadi lebih awet ketimbang yang ada di hub atau di tromol. Lalu penggerak belakangnya dari motor listrik ini ke roda belakang pakai belt. Beltnya ini menarik juga teman-teman. Ini beda sama rantai. Kalau rantai itu kan ada kerenggangan ya, jadi ada jarak main di sini kan. Dia harus ada jarak renggang berapa mili gitu kan. Tapi kalau di gesit ini pakai belt ini nggak ada teman-teman. Ini kalau dipegang bener-bener tegang banget, pas gitu ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa yang di gesit ini bisa dibikin setegang itu? Karena nih kalau kalian perhatiin, as lengan ayunya sama as gear depan itu sejajar sama. Jadi gerakan lengan ayun dan roda itu dia akan selalu sama, akan selalu sejajar dengan gerakan si beltnya. Kalau rantai, kalau di motor-motor sport itu kan as rodanya ada di tengah, gear depannya maju lagi, gear belakangnya benar-benar di belakang kan. Jadi waktu swing armnya bergerak, dia nggak sinkron sama si gear depannya kan. Kadang-kadang harus tegang, kadang-kadang harus kendur, tegang, kendur, tegang, kendur gitu kan. Nah itu yang bikin di rantai dia butuh ada space. Tapi kalau di motor ini dia nggak perlu karena as swing arm sama as gear depan sejajar sama. Paling nanti kalau misalnya sudah mulai kendur, sudah mulai agak mulur ya udah memang harus langsung ganti, kira-kira kayak gitu. Itu spesifikasinya. Mahal apa enggak ya dengan spesifikasi kayak gini, harganya 27,5 juta. Kalau menurut saya sih nggak mahal-mahal banget ya, karena ada beberapa yang motor listrik merek-merek lain dengan spek baterai segitu juga dan motor listriknya juga sampai 5 kW, harganya malah ada yang sampai 40-50 juta gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih harga 27,5 juta untuk motor ini ya masih wajar-wajar aja sih. Biarpun memang tidak semurah yang kan banyak tuh, ada yang harganya cuma 5-10 juta itu kan, 5 juta sampai 10 juta juga ada motor-motor listrik. Cuma memang spesifikasinya pasti beda, menentukan spesifikasinya. Kemudian yang menarik lagi teman-teman dari motor ini adalah waktu kemarin saya ngobrol sama teman-teman di gesit itu, semua pada bilang nih, pakai motor ini kalian cuma cukup uang Rp2.000 aja udah bisa jalan sejauh 50 kilo. Weh, kok menarik ya? Dari mana tuh asalnya? Nah, asalnya dari sini teman-teman. Asalnya dari kapasitas baterai tadi. Baterainya kan 72 volt, 19,4 ampere hour. Itu artinya sekitar 1396 watt hour atau 1,3 sekian kWh. Kalau kita bulatkan ya sekitar 1,4 kWh ya. 1,4 kWh kalau dikalikan dengan tarif daftar listriknya 1.400 gitu ya, 1 kWh sekitar Rp1.400, ya bulatin lah 1.500, 1,4 kWh kali Rp1.500. Artinya untuk mencapai 50 km kita cuma keluar uang Rp2.100 saja. Wow, tapi apakah benar sekali ngecas full bisa jalan 50 km? Nah,
ini ternyata waktu kita kemarin coba, hasilnya tuh berbeda-beda sesuai sama riding mode yang kita pakai. Jadi di motor ini itu ada 3 riding mode teman-teman. Pertama riding mode-nya eco atau economic, paling lemot lah ya, paling lemot, paling slow gitu ya. Kalau dari klaimnya si Gesit itu top speed-nya cuma 40 km per jam. Kemudian ada mode urban untuk yang tengah-tengah lah ya, intermediate, dan mode sport. Mode sport itu yang paling kenceng. Kalau sport itu diklaim bisa sampai 70 km per jam, tapi baterainya paling boros. Nah, waktu kita kemarin nyobain, kita benar-benar nyobain teman-teman, nyobain jalan, dan benar-benar sampai baterainya habis 0. Jadi ternyata karakteristik si baterainya ini diatur untuk tidak yang dari awal sampai akhir, dari 100% sampai 0% itu performa baterainya selalu sama. Ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Jadi waktu awal, dari awal sampai sekitar 40% itu tenaganya enak banget. Masih responsif lah, responsif banget, dibuka juga langsung larinya kenceng, top speednya juga bisa melebihi dari klaimnya. Kayak misalnya nih, di E itu top speednya diklaim cuma 40 km per jam. Ternyata waktu kita kemarin nyobain, itu bisa dapat 58 km per jam. Yang urban bisa sampai 76 km per jam, sedangkan yang sport itu bisa sampai 81 km per jam. Padahal klaimnya cuma 70 ya, tapi ternyata bisa sampai 80 km per jam. Nah, dalam kondisi baterainya full, wah itu bisa benar-benar mentok tuh tenaganya. Tapi begitu udah mulai warnanya orange tuh, udah di belasan persen, 10%, itu akan langsung ngedrop banget. Motornya dibikin jadi lebih pelan, responnya juga lambat. Fungsinya adalah untuk menghemat baterainya, biar bisa lebih irit lah sampai ke jarak yang lebih jauh. Nah, waktu kita kemarin nyobain pakai mode S, pakai mode sport ya, gaspol terus, pokoknya kemana-mana tuh gaspol terus, itu ternyata cuma dapat 31 km. Nggak terlalu jauh ya, cuma 30 kilo ya, tapi kita pecicilan, emang gaspol terus. Suhu motor listriknya sampai panas banget, padahal kalau normal itu cuma 40 derajat Celcius aja. Terus kita juga nyobain juga pakai mode E dari full 100% sampai ke bener-bener mati. Klaimnya kan bisa 50 km ya, ternyata itu bisa lebih hemat teman-teman. Kita kemarin dapat sampai 58 km. Itu juga dengan catatan ya, mode E tapi tidak dibatasi kecepatannya. Jadi waktu kosong ya kita akan tetap gaspol. Lumayan sih. Jadi ternyata kalau menurut saya klaim 50 km-nya adalah dengan kondisi berkendara yang santai, yang halus ya. Yang ditaruhnya di mode E lah. Kalau di mode E kalian pasti yakin bisa dapat 50 km. Jadi gimana solusinya? Kalau saya akhirnya setelah tahu caranya kayak gitu, saya lebih suka pakai mode E. Jadi waktu lagi cruising santai, saya pakai mode E, 40-50 km per jam itu udah cukup banget loh kalau buat jalan di Jakarta gitu kan. Apalagi sore-sore, lagi jamnya macet orang pulang kerja, 40 km per jam itu udah kenceng, udah cukupan lah ya. Nah, ketika kita lagi butuh kecepatan lebih tinggi, kita butuh tenaga lebih besar, mau nyalip misalnya, nah itu langsung dipindahin ke mode U atau ke mode S. Pindahnya juga gampang teman-teman, itu nggak perlu sambil berhenti, kita bisa langsung tekan nih di tombol sebelah kanan ini kan. Taruh di S, gaspol, kita bisa nyalip dengan mudah gitu. Jadi itu tengah-tengah lah ya, intermediate antara menghemat baterai sama kalau lagi nyelip-nyelip kita masih bisa punya kecepatan lebih tinggi, kira-kira gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat panel indikatornya. Ini cakep loh isinya. Dan ada sedikit perubahan ketimbang versi sebelumnya, versi prototipe yang kita lihat di IMS tahun lalu. Sini. Nah ini teman-teman nih speedometernya full digital. Udah gitu dia adaptif ya, jadi kalau misalnya siang-siang ini jadi warnanya putih ini. Cuma kalau malam gelap, biar nggak silau, dia berubah jadi warna hitam. Ada sensornya di sini teman-teman nih. Sensor ini kalau kita tutup, dia menganggap kita gelap. Berubah, nah jadi hitam kan. Ini kepake banget kalau lagi jalan malam-malam, jadi nggak terlalu silau. Terus isinya ini ada speedometernya ada 2 model ya, pakai bar sama pakai angka. Ada odometernya, ini ada baterai, tegangan baterainya, ada range. Nah ini range-nya ini adalah jarak yang masih bisa ditempuh dengan sisa baterai yang kita punya. Cuma dia ini nggak bener-bener real teman-teman. Range-nya ini bener-bener ngikutin si baterainya. Baterai tinggal 50% ya, berarti range-nya masih bisa 25 kilo. Padahal kayak tadi udah dijelasin di awal ya, jarak tempuh itu kan sangat bergantung pada gaya berkendara, kecepatan, bobot, terus riding mode yang kita pakai gitu kan. Jadi range-nya masih bisa 20 kilo, tapi kalau kita pakai S paling cuma 5 kilo udah habis gitu kan. Bisa jadi kayak gitu.
Terus bawahnya ada jam digital, ada engine temperatur, nih kalau normal 45 derajat. Kalau kita pakai es ngebut-ngebut kencang terus, top speed terus, itu bisa 60 sampai 70 derajat. Terus di bawah ini nih ada indikator lampu sen, terus engine check, ini indikator parkir, ini S ini adalah indikator untuk riding mode-nya. Jadi riding mode-nya ada 3 macam teman-teman. Dari yang paling bawah ya, ini Eco, Urban, dan Sport. Yuk kita sama-sama lihat ya, top speednya berapa sih kalau di standar tengah nih, tanpa ada beban. Ini kita bisa mengasumsikan sebagai limitnya tiap riding mode yang disetting oleh gesetnya. Kita cobain riding mode-nya E. 56 km per jam. Terus kalau kita pindah ke Urban, 81 km per jam. Kita pindah ke Sport, 65 km per jam. Wah, tanpa beban ya. Ini berisik banget ya. Iya, emang berisik banget teman-teman. Jadi di motor ini nih, kalau mau menjalani motor ini, jadi yang pertama lakukan adalah kita kunci kontak dulu nih. Kunci kontak on, powernya sudah on. Kalau di motor listrik yang biasanya umumnya, ini udah bisa langsung jalan nih. Kalau yang murah-murah, motor listrik murah udah bisa langsung jalan. Tapi di beberapa motor listrik yang udah mahal-mahal itu dikasih starter ya, kayak dikasih tombol lagi untuk safety. Nah, kita harus pencet rem dan tekan tombol starter di sini. Nah, ini artinya udah on, ini sudah bisa ready digunakan. Udah bisa jalan tuh. Cuma sama gesit ditambahin suara teman-teman. Tujuannya apa? Biar kita aware nih kalau kita lagi berhenti di lampu merah, berhenti sebentar di depan warung misalnya, kita aware bahwa motor ini lagi dalam kondisi ready untuk jalan. Jadi meminimalisir kemungkinan tiba-tiba gasnya dibuka, motornya lompat, kira-kira kayak gitu. Cuma kalau berisik ya matiin dulu aja, matiin. Nanti begitu lampu traffic light-nya sudah hijau, dinyalain lagi. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Terus fitur lainnya, ini dalam dekat lampu jauh tadi indikatornya ada Bluetooth dan ada logo map. Bluetooth artinya ini motor speedometernya bisa dikoneksikan ke smartphone Anda. Nah teman-teman nih, kayak gini nih tampilan aplikasinya. Apa aja yang bisa dilihat? Kita bisa lihat baterai status, tuh lengkap kan? Kondisi baterainya good atau enggak gitu kan. Ini malah ada 2 baterai sih. 2 baterai kalau misalnya dua-duanya kepasang ya, ada slotnya gitu kan. Suhu baterainya kepantau, terus sisanya ada berapa kWh, estimasi jaraknya juga bisa dipantau. Terus jarak tempuh, ada mode pengemudinya, ada diagnostik nih. Ini kita bisa lihat nih, kita jalan berapa lama, terus temperaturnya, inverter temperatur, terus kerusakan. Itu bisa kebaca semua nih, ada inverter over temperatur, motor over temperatur, apa segala macam. Lalu ada parking status karena lagi parkir, makanya on gitu ya, ketahuan juga. Kemudian navigasi, ini sayangnya teman-teman masih under development. Jadi di versi yang dijual massal ini malah justru under development. Padahal harusnya navigasi ini, mapnya tuh ada di sini teman-teman. Di sini nih keluar gambar petanya, ngarahin kita kemana, kanan kiri gitu. Cuma kayaknya nanti buat yang next facelift ya. Gosipnya sih mereka memang masih ada sedikit kendala sama regulasi ya, karena katanya kan nggak boleh mainan handphone, lihat map di motor ya saat kita lagi berkendara. Makanya mungkin masih disempurnakan lah, atau mereka lagi menyiasati gimana caranya regulasinya biar tetap legal dan aman digunakan oleh pengendaranya. Satu lagi, ini ada logo R teman-teman. R ini artinya gigi mundurnya motor ini. Motor ini bisa mundur. Caranya gampang banget teman-teman. Ini kalau kita udah ready ya, udah on gitu, kita ngegasnya sambil tekan tombol R di sini. Tombol R-nya ditekan sambil putar gas. Saat otomatis mundur tuh. Kita mundur pelan-pelan 2 km per jam, 3 km per jam gitu kan. Kecepatannya emang dibatasin. Jadi nggak bisa yang kencang-kencang banget karena bahaya juga ya mundur terlalu kenceng. Ini fungsi banget buat emak-emak di parkiran atau parkir di tempat yang nggak datar, miring, jadi nggak perlu narik-narik, dorong-dorong, bisa menggunakan fitur ini. Ayo kita sama-sama cobain nih, lihat nih ya gimana kalau saya mundur pakai motor ini.
Kocak ya. Jadi emang gitu teman-teman, susah sih buat ngimbangin gigi mundurnya itu, karena ya kan kita jarang ya bisa balance mundur gitu kan, kecuali kalian stunt rider gitu, freestyler gitu kali ya. Tapi yang jelas dengan fitur ini sebenarnya memudahkan banget tuh kalau misalnya seandainya suatu saat di Gesit ini dikonversi jadi motor buat teman-teman yang difabel, misalnya dibikin 3 roda gitu kan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bikin transfer case atau gearbox tambahan biar bisa mundur, tapi cukup pakai fitur yang ada di motor ini. Keren juga ya. Atau mungkin nanti suatu saat Gesit akan bikin versi difabelnya 3 roda. Nah, keren tuh masih kalau ada tuh. Riding posisinya teman-teman, posisi duduknya ini lebih mirip kayak Vario sih. Jadi tinggi, gede gitu kan rasanya, feelingnya. Terus decknya lebar, stangnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Pas lah, ini enak sih sebenarnya. Cuma joknya emang lebar. Ini bikin saya 165 cm tuh harus agak jinjit tuh. Tuh kan. Ini mirip sih, mirip kayak feelingnya naik Vario. Jadi bukan feeling naik Honda Beat atau Yamaha Mio yang kecil-kecil banget ya. Dia lebih ke middle scooter lah kayak gitu. Sebenarnya ini agak merepotkan kalau buat mbak-mbak kali ya, buat cewek-cewek yang biasanya nggak terlalu tinggi, ya dia harus agak jinjit lah. Tapi untungnya joknya ini nih, kalau dibatin dari samping, lihat tuh, dia turun ke bawah gitu kan. Nah, ini mengakomodir buat kalian yang nggak terlalu tinggi. Jadi waktu duduknya agak ke depan, agak maju, otomatis kaki bisa napak tuh, kayak gini misalnya. Tapi kalau duduknya ke belakang, jadi jinjit. Cuma efek nggak enaknya adalah kalau lagi jalan jauh, jadinya kayak mau apa namanya, kayak mau melorot ke bawah gitu loh, kayak mau turun ke depan gitu. Dia kakinya harus agak nahan dikit. Cuma ya itu kalau udah jalan jauh sih, jalan di atas 25 kilo gitu baru kerasa. Tapi kalau deket-deket mah nggak kerasa. Jok belakangnya ini lebar, panjang, empuk juga, nyaman. Kemarin saya sempat boncengan sama Rian, videografer. Dia enjoy aja tuh, enak-enak aja, nyaman diboncengin pakai ini. Terus kita juga kemarin sempat nyobain nanjak gitu kan, nanjak di jembatan Senayan, itu jembatan Fatal Senayan. Pakai mode E, kita berdua total hampir 150 kilo. Tetap bisa naik tuh. Cuma emang naiknya jadinya agak lambat. Lari cuma 30 km per jam gitu. Kita sengaja pakai mode E untuk melihat dengan power paling rendahnya aja dia masih bisa bawa kita berdua naik jembatan yang lumayan tinggi. Gitu. Kemudian suspensinya, saya suka dua-duanya. Kenapa? Karena nyaman teman-teman. Ini settingan nyaman, settingan empuk ya. Yang belakang empuk, yang depan juga empuk banget. Cuma yang depan ini karena terlalu empuk kali, jadi kadang-kadang mentok sih kalau lewat jalan yang rusak atau lewat speed trap yang banyak gitu, itu baru kerasa tuh dadak gitu. Kalau jalannya halus kayak di perkotaan sih enak, nyaman banget, empuk banget. Kalau yang belakang buat berat saya 70 kg, yang belakang terlalu empuk sih sebenarnya. Tapi tenang, sebenarnya kalian bisa lakukan setting sini nih. Ini ada settingan preloadnya, kencengin aja naik ke atas. Cuma emang nyaman banget sih. Saya nggak kebayang deh kalau dipakai buat tikung kencang banget bakal kayak kuda lumping gitu kali ya. Cuma untungnya motornya nggak terlalu kencang, paling nikung 60 gitu kan, masih oke lah, masih enak. Tapi sayangnya di bawah jok ini teman-teman, di bawah joknya ini, iya, buka jok itu pakai ini nih, pakai kunci di sini aja. Kunci diputar ke kiri, klek, nah dia langsung kebuka. Nggak perlu colok-colok di bagian belakang. Sayangnya di area sini nih emang minim bagasinya, karena udah penuh buat baterai, penuh buat controller kayak gitu-gitu ya. Jadi kita cuma punya ruang kecil di bagian tengah sini nih. Ini ruangan buat naruh charger misalnya. Terus paling kalau misalnya mau naruh jas hujan atau apa bisa di sini sih. Cuma ya jadinya nggak terlalu luas ya tempatnya. Paling tambahan ekstra tempat lagi kalau kita cuma pakai satu baterai. Nah, di sini masih bisa buat naruh tas, bisa buat naruh macam-macam. Cuma kalau udah 2 baterai ya udah makin kecil lagi penyimpanannya. Terus oh ini ada steker juga teman-teman. Stekernya pakai kayak yang ada di rumah-rumah ya. Ini untuk memutus arus kalau kita lagi lepas baterai misalnya, biar safety aja, biar tidak terjadi konsleting lah atau apa gitu kan. Ke bawah off, ke atas on. Oke teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan kita bersama Gesit, motor listrik buatan Indonesia. Mudah-mudahan ini menjawab rasa penasaran kalian, juga rasa penasaran saya sih. Lama banget ya nungguin, akhirnya ada juga motornya gitu kan. Kalau secara ongkos operasional, tadi hitung-hitungan kasarnya, emang lebih murah daripada motor bensin. Oke juga ya, tapi nggak juga sih teman-teman, karena masih tetap ada beberapa hal yang menjadi kekurangan motor listrik di Indonesia. Misalnya nih,
jarak tempuhnya. Dia cuma 50 km dan setelah 50 km kita harus charging selama 3 jam. 3 jam tuh lama loh kalau dibandingin sama 15 menit ngisi bensin di pom bensin kan. Iya kan? Nah, itu. Kalau saya sih berharapnya nanti suatu saat akan ada swap baterai gitu ya. Jadi kayak beli gas LPG, beli air mineral yang galonan gitu. Jadi tinggal tuker, kita langsung bisa jalan lagi. Atau ya solusinya kita beli baterai 2. Jadi bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Dan kalau menurut saya sih menjadi penting buat yang punya motor ini untuk mensiasatinya dengan cara mengira-ngira nih. Kita hari ini mau kemana, jarak tempuhnya berapa, jadi nggak akan kehabisan baterai di jalan. Kalaupun kehabisan juga sebenarnya bisa aja sih ke warung atau ke mana kafe nongkrong sebentar, numpang colok ya bisa aja kayak gitu. Karena colokannya kan colokan listrik biasa, listrik rumah tangga juga bisa. Terus selama saya pakai juga banyak motor orang pada nanyain kan, di perempatan orang nanya ini motor apa. Kemarin ketemu Satpol PP sampai pada nyobain nanya-nanya, terus teman-teman kantor di mana-mana orang pada nanyain motor apa sih. Dan begitu tahu motor listrik, semua tuh pada nanyain, ini kalau hujan gimana ya? Ya kalau hujan ya basah lah kalau kehujanan kan. bukan. Maksudnya kalau hujan tuh konslet enggak gitu kan ya. Kita sudah beberapa kali hujan-hujanan aman-aman aja, kelistrikannya nggak ada masalah. Terus dicuci pakai steam gitu ya, yang tekanan tinggi airnya juga nggak ada masalah. Malah saya juga kemarin sempat lihat tuh di YouTube ada video yang dicemplungin ke dalam kubangan air sampai rodanya nggak kelihatan gitu. Tetap aja bisa jalan-jalan juga aman gitu kan. Kalau menurut saya sih udah dipikirin lah sama insinyur-insinyur Indonesianya ya. Waterproofnya, ketahanannya terhadap air udah dipikirin lah. Terus overall motor ini kalau menurut saya sih nyaman banget. Nyaman, suspensinya nyaman, nggak ada suara, nggak ada polusi suara kan. Terus responnya, torsinya juga gede, menghentak-hentak gitu kan awalannya. Tapi kalau mau slow ya taruh di E juga jadi lebih halus transfer tenaganya gitu kan. Kemudian motor ini juga cocok buat kalian yang memang punya concern, punya kepedulian kepada kelestarian lingkungan ya. Karena kan ramah lingkungan, nggak ada emisinya kan. Emisinya bener-bener nggak ada emisi gas buangnya 0%. Kalau Euro 3, Euro 4 masih ada emisinya, ini bener-bener nggak ada emisi sama sekali. Emisinya pindah ke sana tuh, ke pembangkit listriknya. Oke teman-teman, kira-kira itu video kita bersama Gesit. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Follow juga Instagramnya otomotif_tv dan tonton juga YouTube channel kita yang baru Motor Second, khusus untuk membahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.